Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8, di mana ayahku. Bara yang pusing dan tertekan menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Tepat pukul 1 malam ia baru sampai di rumah. Langkah kaki malas itu masuk dan berhenti pada minibar yang ada di sudut ruangan yang menghadap pintu kaca dan menatap langsung ke kolam berenang sebagai view. Pria itu mengambil gelas bertangkai miliknya yang terisi penuh dengan anggur merah. Lalu beranjak menuju kolam renang yang berkilau di terpa lampu. Bayangan bintang di langit seakan begitu mudah ia gapai. Bibir yang bersih dari kumis itu menyesap anggur sedikit demi sedikit. Entah apa yang ia pikirkan, yang jelas malam ini ia merasakan kegelisahan hati. Tangan kanannya mulai bergerak, melepas 3 kancing kemeja bagian atas. Lehernya terasa tercekik hingga sulit untuk bernafas. Gisela yang turun ke dapur hendak mengambil minum, melihat Bara berdiri di dekat kolam renang. Laju membelokkan langkah kakinya. Senyum simpul terukir di bibir wanita itu, dengan menaikkan sedikit dadanya dan membuka sedikit baju tidur tipis yang ia kenakan, ia mulai mendekati sang kakak ipar yang tampan. Semenjak putranya lahir, Gavin mulai cuek dan tak memperdulikannya. Lelaki itu mulai sibuk sendiri dan jarang pulang ke rumah seperti malam ini. Gisela merasa kesepian, ditambah akhir-akhir ini mereka kerap bertengkar. Tentu wanita itu sedikit panik. Ia tak mau sampai mereka berdua bercerai, dan ia kehilangan kemewahan sebagai menantu keluarga Apsara. Aku tak menyangka ternyata lelaki ini jauh lebih tampan dari Gavin dan juga lebih mapan dalam hal finansial. Kenapa dulu aku tak menggoda dia saja? Kenapa Gavin, lelaki payah itu? Batin Gisela, ia memandang takjub Bara dari belakang. Kenapa malam-malam begini sendirian di pinggir kolam, Kak? Sapa Gisela dengan nada manja. Sontak Bara berbalik, sebelah alisnya terangkat melihat tampilan adik iparnya yang sedikit menggoda. Di balik terpaan lampu dan sinar rembulan, baju yang ia kenakan menjadi menerawang, menonjolkan aset-aset berharga dengan sangat jelas. Aku sedang tidak ingin diganggu, jadi silakan kamu pergi. Ketus Bara dengan wajahnya yang datar. Pria itu tak pernah tertarik dengan barang bekas pakai dan murahan. Bara kembali berbalik menatap kolam renang. Anggur yang sedari tadi di tangannya mulai ia nikmati kembali hingga kini sisa sekali tegukan saja. Sok jual mahal sekali, aku tak yakin di usianya yang sudah sangat matang itu, ia tak membutuhkan tempat untuk menyalurkan hasil kelelakiannya. Coba kita lihat apakah dia mampu menghindar dariku. Bisik hati Gisela dengan licik. Seringai kecil di bibirnya pun terbit. Dengan berani wanita itu memeluknya dari belakang, dengan erat sembari mengusap-usap dada Bara dengan gerakan yang begitu sensual. Bara yang mendapatkan perlakuan tiba-tiba tentu saja tersentak kaget. Kak, aku tahu kamu kesepian. Aku juga merasakan kesepian yang kamu rasakan. Aku menyukaimu, Kak. Jika kamu mau, malam ini aku bisa menjadi milikmu seorang. Goda Gisela. Suaranya yang lembut dan manja menggoda menggelitik pendengaran Bara. Lelaki itu bukannya terang. Ia justru merasa jijik dengan wanita yang begitu murahan seperti adik iparnya ini. Tangan Bara melepaskan tangan Gisel yang memeluknya dengan erat dari belakang. Setelah pelukan itu terlepas, Bara mencengkram kedua pipi wanita berdandan sedikit menor itu dengan tangan kanannya. Gisela meringis merasakan nyeri di pipinya. Bara menghujamkan tatapan tepat di kedua bola mata wanita itu.
Jangan pernah menyentuhku, aku tidak tertarik dengan barang bekas sepertimu. Dasar wanita murahan. Ucap Bara tajam. Bukannya takut, Gisela justru tersenyum. Ia menghempaskan tangan Bara agar terlepas dari wajahnya. Tidak tertarik atau memang kau yang tak mampu? Aku malah tidak yakin sesuatu yang berada di balik celana itu mampu dengan sempurna. Apa kamu impoten, Kak? Balas Gisela merendahkan. Ia memindai tubuh Bara dari atas hingga ke bawah dan berakhir pada celana hitam panjang itu. Rahang pria itu mengetat. Apa yang dikatakan Gisela adalah penghinaan untuknya. Gisela tersenyum simpul. Kini ia melepaskan satu tali spaghetti gaun tidurnya. Hingga membuat satu terekspos dan hampir seluruhnya. Ia kembali menggoda Bara dan ingin... Langkah kaki wanita itu mulai mendekat. Bara menenggak sisa anggur yang ada di gelasnya dan melemparkan gelas itu ke dalam kolam dengan kesal. Saat Gisela hendak menyentuhnya, pria itu lebih dulu menahan tangan wanita itu dan mendorongnya ke dalam kolam. Air terciprat ke pakaian yang Bara kenakan. Gisela yang telah masuk ke dalam air, kini muncul kembali ke permukaan dengan wajah yang berantakan, karena sebagian make up yang ia kenakan luntur. Apa yang kau lakukan padaku? Sialan, umpat wanita itu dengan kencang. Bara hanya menatap santai, sembari melipat kedua tangannya ke dada. Aku peringatkan kamu sekali lagi, jangan pernah mencoba menggoda apalagi menyentuhku. Aku tak sudi disentuh wanita murahan sepertimu. Aku terkadang kasihan dengan Gavin, bagaimana ia bisa membuang istri sahnya hanya untuk wanita rendahan sepertimu. Hina Bara, lelaki itu pun langsung berbalik pergi setelah mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Ah sial, dasar lelaki gila, pantas saja tak ada yang mau dengannya. Selain sikapnya yang dingin, apa yang dikatakan orang di luaran sana benar. Ia lelaki impotan. Sialan. Maki Gisela memecah kesunyian malam. Tangannya ia pukul-pukul ke air itu sebagai pelampiasan hatinya yang kesal, karena mendapatkan penolakan dan harus merasakan dinginnya air kolam. Gisela berjalan perlahan menaiki tangga pinggir kolam dengan bibir yang bergemerutuk karena menggigil. Tubuhnya terasa begitu dingin hingga gemetaran. Bara masuk ke dalam kamarnya dengan hati yang sama dongkolnya. Ia tahu Gisela suka mencuri-curi kesempatan untuk menggodanya. Namun kali ini Bara tak menyangka jika wanita itu bisa melakukan tindakan segila itu. Begitu murahan hingga membuat Bara begitu jijik. Bara melepas pakaiannya dengan cepat dan menghempaskan dengan kasar pada keranjang yang ada di dekat pintu kamar mandi. Langkah kaki pria itu masuk dan menghidupkan shower. Air hangat yang jatuh menerpa kulit kepalanya bagai pijitan pelan di kepala. Bara tidak punya kelainan hingga asetnya tak mampu berperang. Hanya saja ia tak suka wanita murahan. Ia juga tak mengerti kenapa tak ada satupun wanita yang membuatnya tertarik, kecuali satu wanita. Kemana aku harus mencari wanita dalam waktu 5 bulan? Bara kembali teringat ancaman jelita, yang kini kembali membuatnya pusing. 5 tahun waktu yang Alice habiskan di Jerman dalam keadaan terpuruk, dengan identitas baru telah ia lewati begitu saja. Hadirnya putra kecil yang tampan, penyemangat hari-harinya, membuat ia lupa akan siapa dirinya sebenarnya, dan penderitaan apa saja yang telah ia lewati. Bahkan kini ia sudah menikmati perannya sebagai single parent yang membesarkan seorang putra, walau ia harus merahasiakan siapa ayah dari anaknya yang sebenarnya.
Awal-awal kelahiran putra yang ia beri nama Noah cukup membuatnya kewalahan. Bocah itu lahir prematur karena kondisi fisiknya yang drop. Untung saja bocah lelaki kecil itu mampu bertahan dan kini tumbuh menjadi anak yang pintar serta cerdas. Selama 4 tahun lebih ia berhasil menjadi ibu, sekaligus ayah untuk anaknya. Ia mengubur dalam-dalam kenangan masa lalunya. Kini ia hidup dengan nama baru dan juga penampilan baru. Penampilan yang mungkin membuat orang yang mengenalnya tak akan menyangka jika dirinya adalah gadis gendut yang dicampakkan suaminya sendiri karena tidak menarik. Alice semakin berpikir ia akan hidup bahagia berdua saja dengan putranya di negara itu. Namun takdir berkata lain. Robert yang sudah semakin tua kini mulai sakit-sakitan. Pria tua itu baru saja menelpon Alice dan memintanya untuk kembali ke rumah. Dengan hati yang gelisah, ia terpaku di bawah pohon marple yang menjadi tempat favoritnya kala ada masalah. Haruskah ia pulang ke Indonesia sekarang? Lalu bagaimana dengan Noah? Bagaimana jika ia bertemu lagi dengan salah satu keluarga Apsara? Pertanyaan-pertanyaan itu hadir di kepalanya, membuat ia gelisah. Keningnya berkerut melihat lelaki kecil yang berlari mendekat padanya dengan wajah yang sangat sedih. Noah tadi bermain dengan temannya yang tinggal di sebelah rumah, lalu pulang lebih cepat dari yang Alice kira. "Are you okay? Apa ada yang mengganggumu?" tanya Alice. Ia mengusap air mata yang mengalir di pipi mulus anaknya. Tak biasanya bocah lelakinya pulang dalam keadaan menangis. Alice sempat khawatir dan memeriksa setiap bagian tubuh putranya. Kalau-kalau anaknya habis terjatuh dan mengalami luka yang membuat ia sakit. Akan tetapi tak ada sama sekali. "Mommy, where's Daddy? Kenapa aku tidak pernah melihat Daddy seperti temanku yang Daddy-nya setiap hari pulang ke rumah?" Dada Alice seakan berdentum kuat dengan rasa nyeri yang mencubit hatinya. Untuk pertama kalinya bibir kecil itu bertanya hal itu padanya. Mata coklat milik Noah mengerjap-ngerjap, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Alice bungkam dengan mata yang berkaca-kaca. Ini kali pertamanya, bibir kecil anaknya bertanya akan sesuatu yang begitu sulit untuk ia jelaskan. "Mom, jawab," desak Noah karena tak kunjung mendapatkan jawaban. Alice menggusap kepala putranya dengan sayang, lalu mendekatkan bibirnya untuk mengecup kening putranya penuh kasih. Ia meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. "Daddy sudah tidak ada, ia sudah tenang dan bahagia bersama Tuhan di surga sayang." Bulir bening dari pelupuk mata wanita berambut panjang itu meluncur bersamaan dengan kebohongan yang ia ucapkan. Alice sudah mempersiapkan hari ini, hari di mana putranya akan bertanya tentang ayahnya. Namun saat mendengarnya sendiri dari bibir anaknya, rasa sedih yang ia rasakan tak mampu ia bendung. "Maafkan Mami sayang, maaf jika Mami harus membohongimu." Batin Alice pilu, hatinya semakin pilu melihat wajah putranya menunduk sedih dengan air mata yang juga menetes. "Jadi yang dikatakan Brian benar, aku tidak punya Daddy lagi." Bibir kecil itu mulai terisak. Alice memeluk putranya, membiarkan bocah kecil itu menangis di dalam dekapannya. Pohon maple dengan daun yang kemerahan gugur sebagai saksi betapa kejamnya takdir yang harus mereka lalui. Alice bisa saja mengatakan pada putranya siapa ayahnya yang sebenarnya. Hanya saja ia tak ingin putranya merasakan sakit, menjadi seseorang yang tidak diinginkan kehadirannya, seperti yang dia rasakan dulu. Menganggap orang itu tidak ada mungkin jauh lebih baik menurutnya. Alice pikir bisa saja di tempat yang jauh di sana, lelaki yang seharusnya Noah panggil dengan sebutan Daddy sedang hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Malam harinya Alice duduk di pinggir ranjang, sembari mengepak pakaian miliknya dengan perasaan yang begitu bimbang. Pandangan mata yang kosong membuat wanita berambut panjang bergelombang itu tak menyadari
Kehadiran Bianca yang kini berdiri di sampingnya. Ada apa denganmu? Kenapa baju yang sudah kau lipat justru kau lempar ke lantai? Suara Bianca membuyarkan lamunan Alice. Sontak, ibu satu anak itu melihat tumpukan pakaian yang seharusnya ia masukkan ke dalam koper justru berakhir di lantai, seperti yang dikatakan saudaranya. Astaga, kenapa baju-baju itu jatuh ke bawah? Serunya yang dibalas gelengan kepala oleh Bianca. Wanita yang tengah hamil 4 bulan itu kini beralih duduk di hadapan Alice, dengan koper sebagai pembatas di antara mereka. Bianca mengusap perutnya, seraya menaikkan satu alisnya. Melihat Alice mengumpulkan pakaiannya kembali dan meletakkannya ke atas ranjang, ia mulai melipat ulang dan menyusunnya kembali ke dalam koper. Apa yang membuatmu tak fokus seperti itu? Noah, jawab Alice singkat. Jangan khawatir soal anakmu, kami akan merawatnya dengan baik. Di sini tak hanya ada aku, tapi ada mama, papa, dan Ed yang akan menjaga anakmu dengan baik. Kau cukup fokus saja dengan kesembuhan papamu. Balas wanita yang dulu tomboy, namun kini telah berubah menjadi wanita yang begitu keibuan. Rambut pendek sebahu dengan dress bunga-bunga yang menutupi perut buncitnya. Terlihat manis sekali. Bianca bertemu tambatan hatinya 1 tahun yang lalu. Hanya butuh beberapa bulan untuknya memantapkan hati dan berakhir pada jenjang pernikahan. Kini mereka berdua sedang berbahagia menunggu kehadiran anak pertama mereka. Kemesraan mereka berdua terkadang membuat Alice iri. Alice menghela nafas berat. Ia kembali teringat tentang ucapan putranya siang tadi yang terus saja mengusik hatinya. Bukan masalah itu, tapi tadi siang Noah bertanya tentang di mana dedinya. Kenapa temannya memiliki dedi yang setiap hari pulang ke rumah, sedangkan dia tidak. Mata Alice kini kembali berkaca-kaca. Terus kamu bilang apa? Aku bilang dedinya sudah ada di surga, jawab Alice. Bulir kristal itu muncul kembali melintasi pipinya. Ia tak ingin menangis, namun hatinya yang rapuh tak mampu menahannya. Ia bukan anak kecil lagi, ia bocah yang cerdas. Lalu apa tanggapan Noah saat kau mengatakan itu? Ia menangis dengan raut wajah yang kecewa. Hatiku hancur melihat air matanya. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Apa aku harus mengatakan padanya siapa ayahnya yang sebenarnya? Sedangkan pria itu saja tak mengetahui kehadiran anaknya di dunia ini. Jika dia tahu, apa dia mau menerima Noah? Aku bingung, Bianca. Aku tak sanggup melihat kesedihan putraku itu. Lirih Alice dengan wajah sendu. Bianca paham apa yang dirasakan Alice saat ini. Ia hanya ingin berusaha melindungi putranya dari rasa sakit. Tanpa Alice sadari, dirinya justru menghadirkan rasa sakit yang baru untuk putra kecilnya itu. Bianca memeluk tubuh Alice, memberikan ketenangan untuk wanita itu. Karena ia pun bingung harus berkomentar seperti apa. Hanya doa yang mampu wanita hamil itu panjatkan, agar Tuhan segera mengganti penderitaannya dengan kebahagiaan. Bersambung.